إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan ini, para wali murid yang mengikhlaskan putra-putra mereka menjadi bagian dari pengkaderan dakwah Islam, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, para karyawan pondok dengan berbagai peran mereka yang berbeda-beda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk ambil bagian dalam kebaikan ini. Di awal khutbah ini, marilah kita saling mengingatkan untuk menambah taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melindungi diri kita dari neraka dan murka Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya dalam bab ahkam. Adapun dalam bab akhbar, cara taqwa adalah dengan mengimani kabar-kabar yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ahkam adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat untuk menjadi bagian dari thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ataduruna mal ummah?" Tahukah kalian apa itu ummah? Yang dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji dalam ayat di atas. Beliau mengatakan, "Alladzina yu'allimuna an-nasa al-khair." Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian dari menuntut ilmu agama, warisan orang-orang terbaik, yaitu para nabi dan rasul. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Yang dimaksud oleh hadis dan ayat-ayat ini adalah ilmu agama. يقول صاحب تعظيم العلم حفظه الله تعالى: وإن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما باقي العلوم فإما خادم لهما فيؤخذ منه ما تحقق به الخدمة ما تتحقق به الخدمة wa imma ajnabiyyun anhuma fala yadhurrul jahlu bihi. Semua ilmu yang bermanfaat itu
kembalinya kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah ilmu yang membantu dan melayani ilmu-ilmu agama. Maka kita mengambil darinya sebatas kebutuhan kita untuk menuntut ilmu agama. Ilmu bahasa Arab, ilmu sejarah adalah ilmu yang melayani ilmu agama. Kita perlu mempelajarinya, tapi sebatas kadar yang membantu kita dalam memahami ilmu agama. Kemungkinan yang kedua itu adalah ilmu yang asing dari ilmu agama, jauh panggang dari api, jauh dari ilmu agama. Maka kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu itu, hal itu tidak membahayakan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka para hadirin sekalian, inilah nikmat yang sekarang kita semuanya insyaallah berkumpul di atasnya. Kita semuanya menjadi bagian dari ilmu agama, menjadi bagian dari dakwah Islam yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang kita cintai ini. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat ini, kemudian menjadikan nikmat ini sebagai jalan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai pahala-pahala besar darinya, bukan sebaliknya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Karenanya kita harus bangga dengan pilihan ini, bersyukur atas pilihan ini. Jangan justru malah minder, atau di tengah jalan kita berfikir ada ilmu yang lebih baik di luar sana, maka saya akan meninggalkan tempat ini untuk mengejar ilmu dunia di luar sana. Kalau kita berpikir seperti itu, ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan di atas lisan Nabi Musa alaihi salam, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Beliau Nabi Musa mengatakan kepada kaum beliau, apakah kalian ingin mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Sungguh muslim yang cerdas tidak akan melakukan hal itu, karena menuntut ilmu dan mendakwahkannya adalah kebaikan terbaik. Bahkan amalan sunnah yang paling afdal dibandingkan amalan-amalan yang lain. Maka tugas ini menuntut kesabaran dari kita menghadiri majelis ilmu, apalagi kalau jumlahnya adalah belasan bahkan puluhan dalam satu pekan. Itu membutuhkan kesabaran dari kita. Menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kesabaran. Memahami pelajaran, murajaah di malam hari membutuhkan kesabaran. Menghadapi kawan-kawan kita yang barangkali usil atau nakal, itu juga butuh kesabaran. Atau sebagian guru kita yang keras, tegas, kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, itu juga butuh kesabaran. Cuaca yang panas di desa Selokaton, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan cuaca dingin, juga membutuhkan kesabaran dari kita. Begitu juga barangkali selera makanan yang berbeda, yang pastinya tidak seenak masakan ibunda kita di rumah. Itu juga semuanya butuh kesabaran. Para ustadz juga demikian, menyiapkan materi pembelajaran yang kadang-kadang menyita waktu kita lebih panjang daripada jam belajar itu sendiri, membutuhkan kesabaran dari kita. Mengawasi anak didik kita di asrama membutuhkan pelajaran. Begadang untuk mengawasi kegiatan mereka di malam hari membutuhkan kesabaran. Menegur mereka, memanggil mereka, menasihati mereka, itu semuanya membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama mereka yang berdoa
kepada Tuhan mereka di pagi dan sore hari. Ini adalah perintah untuk sabar menemani orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Namun uniknya Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami rahimahullahu taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hiya majalisul fiqh. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah majlis-majlis tafaqquh fid din, majlis-majlis mendalami ilmu agama yang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Setiap dari kita dengan mudah bisa untuk bertahan di pesantren ini 1 hari 2 hari, itu gampang. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan kita semuanya bisa. Tapi yang hebat adalah mereka yang mampu bertahan di pesantren ini bertahun-tahun, 4 tahun, 6 tahun atau lebih dari itu, sesuai dengan target pendidikan yang sudah dicanangkan dan disepakati bersama ayah ibunda kalian semuanya. Qala syair likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat. Setiap orang itu bisa untuk melompat 2 lompatan, 3 lompatan, 4 lompatan untuk mencapai cita-citanya. Tapi itu tidak hebat, semua orang bisa seperti itu. Yang hebat adalah mereka yang bisa thabat menyelesaikan programnya dalam mencapai cita-cita. Yaqulul akhar inni ra'aitu wa fil ayyami tajribah lis-sabri aqibatan mahmudatal athar wa qalla man jadda fi amrin tatallabah wastashaba as-sabra illa faza bil-dhafar. Sungguh aku telah melihat dan pengalaman mengajarkan kepadaku bahwa kesabaran itu memiliki kisah akhir yang manis. Dan jarang-jarang ada orang yang mengejar sesuatu yang dia upayakan dengan berbekal kesabaran kecuali dia akan sukses. Lihatlah senior-senior Anda, kakak-kakak kelas Anda yang bisa bersabar di pesantren ini 4 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun, dan sekarang mereka mengenyam manis hasil kesabaran mereka. Banyak dari mereka yang sekarang sudah kuliah di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat yang diidamkan oleh setiap penuntut ilmu. Dan sebagian mereka sudah menyelesaikan pendidikan mereka dan sekarang masih terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan dakwah dan ilmu. Dulu mereka belajar menuntut ilmu tahammulan, dan sekarang mereka sudah kembali ke masyarakat untuk mendakwahkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Adaan was-sabru matlubun ma'a silkil ilmi tahammulan wa adaan. Kita semuanya masih harus sabar bersama ilmu, baik saat menuntutnya maupun saat mengajarkannya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala man bi atharihi iqtafa. Adalah heran atau mengherankan kalau kita mendengar ada penuntut ilmu yang tidak kerasan, karena pada hakikatnya menuntut ilmu seperti amalan-amalan soleh yang lain memberikan ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Majelis ilmu itu memberikan sakinah dan ketenangan batin. Membaca Al-Quran, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, juga
memberikan ketenangan batin. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, bukankah dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang? Jelas. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala mengatakan, wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli al-ma'siyati fi ma'siyatihim, walaula qiyamul lail lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Para pelaku ketaatan mendapatkan kelezatan yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Dan kalau bukan adanya qiyamul lail, aku tidak ingin lama-lama di dunia. Lantas kenapa kita sudah belajar menuntut ilmu, menghadiri puluhan bahkan ratusan majelis ilmu, tapi hati kita masih gersang, kita tidak kerasan, kita tidak tenang? Jawabannya adalah ada sesuatu yang salah dalam ibadah kita dan dalam thalabul ilmi kita. Kita harus cek. Kalau kita belajar dengan benar, kita belajar dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan arahan para ulama, kita akan belajar dengan baik, sukses, dan sebelum itu bisa merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan jiwa saat kita masuk majlis taklim ataupun saat kita keluar dari majlis-majlis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.